Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Tami, NIM B1A219026, jurusan D3 Farmasi angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. CPOB adalah tata cara pembuatan obat yang baik yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Tujuan diperlakukannya CPOB dalam sebuah industri farmasi. Pertama, menjamin obat dibuat secara konsisten. Kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dan ketiga, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut atau tujuan penggunaannya. Adapun sejarah CPOB. Peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 MKes SK 7 tahun 1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. CPOB yang meliputi 12 aspek. 1. Sistem mutu industri farmasi. Pemegang izin industri farmasi atau IIF memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaannya atau memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik. 2. Personalia. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terkualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Ketiga, peralatan. Peralatan pembuatan obat harus ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat yang dihasilkan dapat terjamin dan seragam dari batch ke batch. Selain itu, penggunaan peralatan harus memperhatikan kebersihan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpakan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. 4. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya, serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. 5. Industri farmasi. Produk industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang baik ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB. Dengan mengikuti pedoman CPOB dalam produksinya akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. 6. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. 7. Cara menyimpan dan mengirim obat yang baik. Industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara mengirim obat dan atau dikembalikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat. Jika kondisi kemasan masih baik, namun cara penyimpanan lama, menyimpan dan mengirim diduga dapat merusak produk, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produk. 8. Keluhan dan penarikan kembali. Penarikan kembali obat merupakan suatu proses penarikan kembali
produk dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch tertentu dari peredaran. Tindakan ini dilakukan apabila ditemukan produk yang cacat mutu atau bila ada laporan mengenai keluhan setelah pemakaian produk sehingga berisiko terhadap kesehatan. 9. Inspeksi diri atau persetujuan pemasok. Inspeksi diri dilaksanakan secara independen dan oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. 10. Kegiatan alih daya. Kegiatan alih daya merupakan tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan POM untuk menghindari kesalahpahaman sehingga dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. 11. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukan dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. 12. Kualifikasi dan validasi. Industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk obat hendaklah divalidasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, halo guys, semoga kalian terhibur dengan ini dan jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. See you next time.